Ada sebuah cerita petualangan yang ingin kusampaikan pada kalian. Tentang grup pemburu monster bernama Armageddon yang hanya memiliki 4 anggota. Sebenarnya grup tersebut tergolong baru, namun namanya langsung melejit setelah berhasil menyelesaikan quest pertama mereka. Sayangnya cerita yang ingin kusampaikan ini bukanlah tentang quest pertama mereka, di mana mungkin akan kuceritakan lain kali. Saat ini aku ingin menceritakan quest kedua mereka, di mana grup Armageddon disewa masyarakat yang tinggal di pulau kecil bernama Elago. Bahkan mereka sekarang sedang menaiki kereta kuda untuk diantar menuju rumah pemimpin pulau tersebut. "Kapten, aku lapar," kata Hiro yang memecah keheningan. Namanya Hiro, laki-laki pemalas dengan tinggi 178 cm dan tingkahnya seperti anak kecil padahal sudah berumur 19 tahun. Di grup Armageddon, dia mendapatkan role assassin. "Bukannya kamu tadi di kapal sudah makan banyak daging?" tanya Luna dengan heran. Namanya Luna, perempuan dengan tinggi 165 cm dan berumur 21 tahun, sekaligus ketua dari grup Armageddon. Di antara yang lain, Luna adalah orang yang selalu bisa bersikap tenang di setiap situasi. Di grup Armageddon, dia mendapatkan role archer. "Sudah, tahan aja, kita harus bertemu dengan pemimpin pulau ini terlebih dahulu." Marsa yang duduk di dekat pintu kereta kuda sibuk memandangi kota Elago yang terlihat berantakan seperti habis diserang sesuatu. Namanya Marsa, perempuan bertinggi 168 cm dan berumur 20 tahun yang memiliki sifat sedikit tomboy. Dia juga mempunyai rasa keadilan yang tinggi, tapi mudah sekali terpancing emosi. Di grup Armageddon, dia mendapatkan role fighter. Tapi jujur, aku cukup terkejut masih ada yang mau menyewa jasa grup kita. Nathan menutup buku bacaannya. Namanya Nathan, laki-laki bertinggi 180 cm dan berumur 20 tahun, di mana dirinya paling penakut. Meski begitu, dia selalu siap mengorbankan dirinya sendiri jika demi menyelamatkan orang lain. Di grup Armageddon, dia mendapatkan role support. Aku sendiri aja juga kaget. Karena itu kita harus berhasil menyelesaikan quest ini dengan baik tanpa menimbulkan masalah yang besar lagi, kata Luna yang terlihat tidak sabar. Mereka kemudian sampai di depan bangunan yang paling besar di kota. Keempat orang tersebut langsung disambut oleh seorang perempuan yang merupakan anak dari pemimpin pulau ini. Grup Armageddon kemudian dibawa ke ruang tengah, di mana di situ telah ada pria tua berumur sekitar 60 tahun dengan rambut yang uniknya masih lebat dan panjang. "Terima kasih kalian sudah mau menerima quest dari pulau kecil ini. Perkenalkan, namaku Aris, pemimpin di pulau ini." Aris berjabat tangan dengan semua anggota Armageddon. "Justru kami yang berterima kasih karena Anda mau meminta tolong pada kami." Luna mengucapkannya sambil menundukkan kepalanya untuk menunjukkan kalau dirinya menghormati sosok di depannya. Melihat ketuanya menunduk membuat dua anggota lainnya ikut melakukannya juga kecuali Hiro. Laki-laki tersebut sedang melihat sekeliling ruangan untuk mencari camilan. Marsa yang di sebelahnya langsung menarik kepala temannya itu agar menunduk juga. "Kalian tidak perlu sampai menunduk seperti itu." Aris terlihat sungkan karena diperlakukan seperti itu. Ketika semua sudah duduk, Aris kemudian mulai bercerita. "1 bulan lalu, pulau kami tiba-tiba didatangi sebuah kapal tidak dikenal di mana isinya ternyata sekumpulan monster. Mereka kemudian mulai merusak bangunan kota dan celakanya lagi para makhluk itu juga menculik beberapa warga. Saat itu kami pikir mereka tidak akan datang lagi.
Tapi ternyata sekumpulan monster itu setiap 1 minggu sekali selalu datang menyerang pulau ini dan terus menculik beberapa warga. Kami awalnya berusaha melawan tapi tidak pernah menang. Karena itulah, aku memutuskan untuk menyewa jasa grup pemburu monster. Aris kemudian mengambil sesuatu dari saku jaket kulitnya yang agak usang. Dia menunjukkan sebuah kotak kecil dan ketika dibuka isinya adalah kalung setengah lingkaran berwarna hijau toska. Pemimpin Pulau Elago tersebut kemudian menundukkan kepalanya. Aku minta maaf karena tidak bisa memberikan kalian imbalan uang dengan jumlah banyak karena perekonomian pulau sedang terpuruk akibat serangan monster. Karena itu aku hanya bisa memberikan imbalan item ini, tolong terimalah, kata Aris dengan nada memohon. Ini bukannya kalung sisi kanan dari klan Tosca yang telah punah itu? Tanya Nathan yang mengamati kalung tersebut dari dekat. Aris menganggukkan kepalanya. Itu merupakan hadiah dari sahabatku dulu. Jika kalung tersebut dijual bisa laku senilai 80.000 bit. Tapi kalau kalian berhasil menemukan kalung yang sama tapi sisi kiri maka harga jualnya bisa sampai 1 juta bit. Wah, sungguh harga yang gila. Marsa tidak percaya jika kalung yang terlihat biasa saja itu memiliki harga yang tinggi. Memang harganya tinggi, tapi masalahnya sampai sekarang tidak ada yang berhasil menemukan kalung sisi kiri tersebut. Jawab Nathan yang pernah membacanya di buku. Bagaimana, apa kalian mau menerima kues ini? Tanya Aris yang takut jika ditolak. Karena dirinya tahu harga pasaran untuk menyewa grup pemburu monster itu minimal 150.000 bit. Luna tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Jangan khawatir, kami grup Armageddon tetap menerima kues ini. Tapi nanti tolong bantu promosikan grup kami. Tentu saja kami pasti akan mempromosikan grup kalian jika berhasil, terima kasih. Aris menjabat tangan Luna dengan senang. Aris kemudian memberitahu kalau serangan monsternya selalu terjadi hari Sabtu dini hari, di mana itu berarti besok lusa para makhluk itu akan datang kembali ke pulau ini. Para anggota grup Armageddon lalu diantar ke sebuah ruangan yang cukup luas sebagai tempat peristirahatan mereka. Anak perempuan Aris juga memberitahu kalau mereka sudah menyiapkan makanan untuk grup Armageddon, tapi Hiro justru ingin keluar dan mengatakan kalau dirinya mau coba beli makanan di kota. Karena saat perjalanan tadi laki-laki tersebut mencium aroma yang sangat enak di sebuah rumah makan. Marsa, kamu temani Hiro sekalian coba cari informasi di rumah makan tersebut, minta Luna yang disetujui oleh Marsa. Hiro dan Marsa mulai berjalan pergi menuju rumah makan tersebut. Keduanya kemudian berhenti di depan bangunan yang terdapat plang bertuliskan, resep Hazel. Di mana pintu masuknya sedang dikencingi kucing hitam orange. Hiro lalu segera mengusir kucing itu ketika hewan tersebut ingin buang kotoran juga di depan pintu. Mereka lalu masuk ke dalam di mana hanya terdapat 4 meja dan seorang anak kecil perempuan yang sedang asik menggambar. Anak kecil tersebut langsung terlihat gembira ketika melihat Hiro serta Marsa. Dia lalu segera memberitahukan ibunya jika ada pelanggan. Selamat datang, kata pemilik rumah makan sekaligus ibu dari anak kecil tadi, yaitu seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun keluar dari dapur dan menyambut pelanggannya dengan riang. Hiro dan Marsa menempati meja yang dekat dengan pintu masuk tadi. Si pemilik rumah makan kemudian menyerahkan daftar menu. Keduanya lalu memesan makanan paling mahal sebanyak 5 porsi. Baik, tolong tunggu sebentar akan segera aku siapkan, kata pemilik rumah makan tersebut dengan sangat senang dan segera masuk ke dalam dapur. Anak kecil yang menggambar tadi segera turun dari kursinya dan mendekati 2 pelanggannya. Dia lalu membungkukkan badannya di mana hal ini membuat Marsa terkejut.
Terima kasih kakak yang cantik dan tampan sudah mau beli makan di sini. Karena sudah 1 minggu lebih kami tidak dapat pelanggan akibat serangan monster di pulau ini. Marsha bertepuk tangan kagum dengan attitude anak kecil di depannya. Dia sampai bangkit dari kursinya dan mengelus kepala anak itu. Perempuan tersebut lalu berkenalan dengan anak itu di mana namanya adalah Hazel. Sementara itu Hiro sibuk mengambil tisu gulung yang ada di meja dan mengikatnya di dahi untuk dijadikan ikat kepala. "Apa kalian berdua seorang turis dari pulau lain?" tanya Hazel yang ikut duduk di meja pelanggannya itu. "Bukan, kami berdua anggota dari grup pemburu monster yang disewa pemimpin kalian," jawab Marsha yang terlihat gemas dengan wajah imut Hazel. Pemilik rumah makan kembali keluar dari dapur dan menghampiri meja Marsha dan Hiro. "Benarkah kalian grup pemburu monster?" Marsha menganggukkan kepalanya. Pemilik rumah makan langsung membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Karena sebelumnya semua warga di pulau berpikir jika pemimpin mereka tidak akan berhasil menyewa grup pemburu monster karena keterbatasan biaya. "Kalau begitu sebagai ucapan terima kasih, kalian nanti tidak perlu bayar makanannya," kata pemilik rumah makan dengan senang. "Benarkah? Kalau begitu aku ingin menambah lagi," kata Hiro yang langsung dijiwit dengan kencang oleh Marsha. "Terima kasih, tapi tidak perlu, kami akan tetap membayar makanannya." Marsha merasa tidak enak karena Hazel tadi sudah bilang kalau mereka sudah 1 minggu lebih tidak dapat pelanggan. "Hazel, apa kamu punya informasi terkait monster yang menyerang pulau ini?" tanya Hiro sambil mengelus pahanya yang sakit akibat dijiwit Marsha tadi. Hazel yang ditanya itu langsung menggebrak meja. "Aku mempercayai perkataan Om Tonpa kalau di pulau ini ada pengkhianat.